Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perilaku individu dalam organisasi. Saya Afif Fauji dan dua teman saya, Riko Ardian dan Jian Aristi. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Perilaku juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. 1. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Organisasi dikoordinasikan terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Robbins dan Judge 2011 36 bersama atau serangkaian tujuan. 2. Perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud dengan ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Manusia merupakan salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antar person atau individu dengan lingkungan. Ciri-ciri biografis. Ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain dijelaskan secara empiris bahwa umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seseorang individu, termasuk bagaimana kemampuan untuk bekerja, merespon stimulus yang dilancarkan oleh individu lainnya. Setidaknya ada 3 alasan yang menjadikan umur penting untuk dikaji. Ada 3 ciri-ciri individu. 1. Adanya persepsi bahwa semakin tua seseorang, maka prestasi kerjanya akan semakin merosot karena faktor biologis alamiah. 2. Adanya realitas bahwa semua pekerja akan menua. 3. Adanya ketentuan peraturan di Amerika Serikat. Pensiunan yang sifatnya perintah adalah melanggar hukum karena batasan pensiun bukanlah umur, melainkan etika. 3. Tingkatan analisis perilaku organisasi. Kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkatan analisis, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi. B. Pada tingkatan kelompok, perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. C. Pada tingkatan organisasi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. 4. Konsep perilaku individu dalam kelompok. Konsep persepsi. Menurut Robbins dan Judge 2019, persepsi atau perception diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, yaitu 1. Penerimaan persepsi, beberapa sikap individu, kesukaan motif individu, pengalaman, dan penghargaan. 2. Faktor target yang dideskripsikan berupa suara, ukuran, gerakan, latar belakang, dan kesamaan. 5. Konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dan ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. 6.
Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Manusia yang bekerja sama dalam organisasi memiliki keunikan masing-masingnya karena mereka datang dengan latar belakang yang berbeda seperti budaya, umur, pendidikan, pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, para manajemen dalam memahami dan mengarahkan. Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan kognitif adalah perilaku oleh suatu rangsang di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan tersebut. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman Anda kemudian dia bersikap baik terhadap kita, tentu saja sebaliknya kita pun bersikap baik pula. 2. Pendekatan psikoanalitis adalah perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Contohnya, jika tangan kita tertekan api, maka secara otomatis kita akan menjauhkan atau menarik tangan dari api tersebut. 3. Pendekatan psikoanalitis adalah perilaku yang mempengaruhi kepribadian. Sedangkan individu yang memiliki pribadi yang baik adalah individu yang telah matang, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak bagi dirinya dan lingkungannya. Orang yang tidak semata-mata mementingkan kepentingan pribadi saja, melainkan juga kepentingan lingkungannya. Kesimpulan, perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi individu tersebut, di mana kita dapat menilai atau menafsirkan perilaku dengan cara mengamati pola, kebiasaan, dan peraturan-peraturan yang ada. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada setiap individu. Di antara beberapa karakteristik itu yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Saran, sebagai mahasiswa hendaknya tidak hanya sekadar mengerti akan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. Akan lebih baik jika kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal terkecil dalam sebuah organisasi yang dapat menjadi sebuah bekal untuk masa depan menghadapi situasi sesungguhnya. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.